Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Berjumpa kembali dengan Pak Aziz dalam pembelajaran fikih hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baik anak-anak semuanya, kita masuki bab ke-7 tentang puasa sunnah pahala melimpah. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak semuanya, mari kita pelajari puasa sunnah pahala melimpah. Ketentuan puasa sunnah. Nah, anak-anak semuanya, pengertian puasa sunnah tentu kalian sudah mengetahui pengertian tentang puasa sunnah. Tapi Pak Guru sampaikan di sini, puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jadi kalau pengertian yang masyhur, pengertian yang umum, itu bila dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu pengertian sunnah. Nah, puasa sunnah juga begitu. Jika orang Islam melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Itu tentang sunnah atau puasa sunnah. Praktek puasa sunnah. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang melakukan puasa sunnah. Nah, yang pertama adalah niat anak-anak semuanya di malam hari atau sampai pada waktu zuhur di hari puasa tersebut. Jadi kalau puasa sunnah itu harus niat. Niatnya di dalam hati. Misalnya niat puasa Senin Kamis, ya niat saya akan puasa Senin Kamis, Senin pada hari Senin atau pada hari Kamis, di dalam hati niatnya. Kemudian yang kedua, sunnah juga makan sahur pada dini hari. Hampir sama dengan puasa wajib bulan Ramadan ya. Kalau sahur, ingat anak-anak semua bahwa di dalam sahur itu ada pahala, ada sunnah Rasulullah. Jadi kalau mau puasa ya disunahkan untuk sahur. Yang ketiga, menghindari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sama puasa wajib dan puasa sunnah itu aturannya sama. Kemudian menahan diri dari perbuatan tercela dan menjaga lisan dari perkataan yang kotor. Puasa harus menjaga lisan kita, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata dusta dan lain sebagainya. Kemudian memperbanyak amal ibadah dan berdoa serta sedekah, itu sama dengan puasa wajib bulan. Kemudian menyegerakan berbuka jika telah mendengar azan maghrib dan berdoa ketika berbuka, sama doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi afdaltu rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa ketika berbuka puasa, sama dengan doa berbuka puasa pada saat bulan Ramadan. Nah, sekarang jenis puasa sunnah dan niatnya. Untuk niat ya anak-anak semuanya di dalam hati. Jadi yang mau dilafalkan boleh dilafalkan, saya niat puasa Senin Kamis, saya niat puasa Asyura, saya niat puasa Ayyamul Bid. Nah, kemudian ketika di bahasa Arab kan menjadi nawaitu sauma apa begitu kan. Itu kan bentuk bahasa Arabnya. Jenis puasa satu ini merupakan puasa sunnah yang paling umum. Jadi puasa Senin Kamis itu puasa yang paling umum. Puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis merupakan ibadah puasa sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
karena hari Senin merupakan hari kelahiran beliau, sedangkan hari Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Jadi hari Senin ini termasuk rasa syukur Rasulullah ketika hari lahirnya, maka puasa Senin dan Kamis. Kemudian yang kedua, puasa Asyura. Bulan Muharram adalah bulan yang disunahkan untuk memperbanyak puasa. Boleh di awal bulan, pertengahan ataupun di akhir. Namun puasa paling utama adalah pada hari Asyura, yakni tanggal 10 pada bulan Muharram. Puasa ini dikenal dengan istilah Yaum Asyura, yang artinya hari pada tanggal ke-10 bulan Muharram, atau puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Puasa Sya'ban. Nah, sekarang bulan Sya'ban ya anak-anak semuanya. Setelah bulan Sya'ban nanti kita akan masuk bulan Ramadan. Tidak hanya bulan Ramadan yang mempunyai keistimewaan, bulan Sya'ban juga memiliki keistimewaan tersendiri. Pada bulan Sya'ban dianjurkan agar umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan melakukan puasa pada awal pertengahan bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya, atau pada awal bulan Sya'ban. Atau bahkan Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi kalau anak-anakku sudah ingin belajar atau belajar puasa, bisa di bulan Sya'ban ini agar nanti di bulan Ramadan itu tidak kaget untuk melaksanakan puasa. Yang keempat adalah puasa Syawal. Puasa Syawal ini setelah puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini dilakukan secara berurutan, dimulai dari hari kedua Syawal ataupun bisa dilakukan secara tidak berurutan. Yang penting di bulan Syawal puasanya. Gitu. Kemudian ada puasa Arafah ya anak-anak semuanya. Jadi setiap bulan itu ada puasa. Ada puasa Sya'ban, Ramadan, puasa Syawal. Kemudian ini ada nanti setiap bulan tanggal 13, 14 dan 15 ini puasa Yaumul Bid. Nah, yang ini puasa Arafah. Puasa Arafah adalah jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Sedangkan bagi umat Islam yang sedang berhaji tidak ada keutamaan untuk puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Hadis Rasulullah menyampaikan puasa Arafah sendiri mempunyai keistimewaan bagi pelaksananya, yaitu akan dihapuskan dosa-dosanya pada tahun lalu serta dosa-dosa di tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim tanggal 9 Zulhijjah. Adapun ada yang puasa pada tanggal 8 itu juga ada ya anak-anakku. Puasa Yaumul Bid tadi, umat Islam disunahkan berpuasa minimal 3 kali dalam sebulan. Namun puasa lebih utama dilakukan pada Yaumul Bid, yaitu pada hari ke-13 atau tanggal 13, 14 dan 15 dalam bulan Hijriyah ya. Atau bulan pada kalender Islam. Yaumul Bid sendiri mempunyai arti hari putih karena pada malam-malam tersebut bulan purnama bersinar dengan sinar rembulannya yang jadi disebut dengan puasa Yaumul Bid. Puasa Daud ini ya anak-anak semuanya, puasanya Nabi Daud itu dikenal dengan puasa 1 hari puasa 1 hari tidak. Itu puasa Daud, kecuali puasa-puasa yang hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, seperti tanggal 1 Syawal, kemudian tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik itu tidak boleh melaksanakan puasa. Nah sekarang hukum puasa sunnah anak-anak semuanya tadi sudah disampaikan ya. Hukum puasa sunnah ya, namanya juga sunnah maka tidak wajib. Jadi hukum puasa sunnah itu ya sunnah, jadi tidak wajib ya anak-anak semuanya. Seperti tadi disampaikan, jika dilaksanakan mendapatkan pahala, tapi ketika tidak melaksanakan juga tidak berdosa. Itu
bagian dari sunnah. Maka puasa sunnah juga ketika dilaksanakan kita mendapatkan pahala, ketika tidak melaksanakan juga tidak mendapatkan dosa. Hikmah puasa sunnah. Nah, semuanya. Yang satu, melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Sama ya. Larangan untuk makan, minum, dan menahan hawa nafsu adalah sebuah latihan untuk membuat kita mampu mengelola hawa nafsu dan emosi. Puasa sunnah juga mengajarkan kita untuk sabar dan makan dengan jumlah yang sewajarnya saat sahur dan berbuka. Melatih kesederhanaan hidup. Yang kedua, kemarinnya ketika kita berpuasa, konsumsi makan akan berkurang dibanding hari-hari biasa. Ini bisa melatih kita untuk hidup sederhana dan bercermin pada nasib orang lain yang tidak seberuntung kita. Dengan melakukan puasa, kita bisa merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu. Makan hanya dua kali sehari. Menjaga kesehatan tubuh, jelas ya, di organ-organ tubuh kita. Misalnya kita puasa Senin dan Kamis itu satu minggu itu pencernaan kita beristirahat 2 kali. Puasa juga mendetoks racun-racun yang ada di dalam tubuh kita menurut teori kedokteran. Kemudian membiasakan diri untuk taat beribadah, disiplin. Sebelum waktunya makan tidak boleh makan. Ini mengajarkan kita membiasakan diri taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah meniru kebiasaan mulia Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW adalah sebaik-baik suri tauladan. Segala kebaikan yang dilakukan oleh beliau adalah contoh yang patut kita. Termasuk kebiasaannya melakukan puasa sunnah. Saat ibadah sunnah dilakukan secara baik, ini akan menjadikan kita mengikuti Rasulullah SAW yang hanya ada kaum muslimin yang anakku ingat-ingat sunnah. Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ayamul Bid, hari putih. Tarwiyah, membawa bekal air. Yaumu Asyura, hari pada tanggal 10 bulan Muharram. Puasa Daud, puasa yang dilakukan secara berselang-seling. Satu hari puasa, satu hari tidak. Nah, ini nanti anak semuanya ya ditulis di buku tugas. Kemudian pernyataan-pernyataan ini dicentang kalau benar, kalau salah juga yang dicentang adalah yang salah. Puasa sunnah adalah ibadah yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Menjalankan puasa sunnah tidak perlu melakukan niat, ini benar atau salah. Puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, benar atau tidak? Ya kan, tadi sudah disampaikan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Nah, rangkuman ini anak-anak semuanya nanti bisa kalian catat ya, rangkuman ini nanti Pak Guru kirim screenshotannya untuk dicatat di buku catatan kalian. Yang sudah menulis nanti bisa dikirim ke WA Privasis. Nah, yang terakhir silakan nanti setelah kalian mencatat rangkuman dan juga mengerjakan tadi, silakan untuk soal-soal ini dijawab di buku tugas kalian. Baik anak-anakku semuanya, demikian pembelajaran fikih pada kesempatan kali ini. Anak-anakku semuanya harus semangat ya dalam pembelajaran daring, harus semangat. Walaupun sudah lama kita tidak bersua, tetapi anak-anakku semuanya harus semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena memang COVID-19 ini belum selesai. Nah, begitu anak-anak semuanya, pembelajaran pada kesempatan kali ini mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.